Halo semuanya, kami dari The Japan Foundation Jakarta akan menjelaskan mengenai poin-poin pengajaran buku Irodori yang dibagi menjadi 5 bagian. Video kali ini membahas mengenai aktivitas berbicara. Baiklah, mari simak videonya dengan baik ya. Aktivitas berbicara bertujuan agar siswa mampu bertanya dan menjawab pertanyaan dalam situasi yang familiar, serta mampu menjelaskan secara sederhana mengenai diri sendiri dan hal-hal yang dikenalnya dengan baik. Pada buku Irodori, terdapat can-do yang menjadi target setiap aktivitas pada bab tersebut. Sebelum memulai aktivitas, arahkan siswa untuk membaca can-do dan mengonfirmasi hal-hal apa saja yang akan dicapai. Cobalah untuk berbicara dengan bahasa Indonesia sambil membayangkan situasi yang dapat digunakan di sekitar kita. Sebagai contoh, di akhir pembelajaran, can-do tercapai apabila siswa mampu menyatakan hal yang tadi mereka sampaikan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Pada bagian persiapan kata, siswa mempelajari kosakata yang penting untuk diketahui sebelum menyimak percakapan. Tergantung pada babnya, ada kalanya tahapan ini tidak tersedia. Pertama-tama, siswa menyimak audio sambil mengamati ilustrasi, lalu mengonfirmasi arti kata. Selanjutnya, siswa menyimak audio lalu mencoba meniru pelafalannya. Tujuannya adalah memastikan pelafalan kata, bukan untuk menghafalkannya. Terakhir, siswa menyimak audio lalu memilih ilustrasi yang sesuai dengan isi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan apakah siswa mampu untuk langsung memahami arti ungkapan yang mereka dengar melalui audio. Tujuannya adalah agar siswa mampu menghubungkan antara arti dengan bentuk ungkapan. Setelah tahapan persiapan kata, selanjutnya adalah menyimak percakapan. Siswa menyimak model percakapan, lalu memahami sebagian besar isi percakapan. Pada tahap ini, siswa tidak perlu memahami tata bahasa dan ungkapan secara mendetail. Model percakapan terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas menyimak percakapan pendek dengan beberapa situasi berbeda, dan aktivitas menyimak percakapan panjang dengan satu situasi saja. Saat menyimak percakapan pendek, perlu diperhatikan bahwa naskah percakapan tidak disertakan di halaman utama. Tetapi, pada percakapan panjang, naskah percakapan disertakan di halaman utama. Mari kita lihat seperti apa alur aktivitas apabila naskah percakapan tidak disertakan di halaman utama. Pertama-tama, sebelum menyimak, arahkan siswa untuk mengonfirmasi kapan, di mana, siapa, dan seperti apa situasi percakapannya. Selanjutnya, siswa menyimak percakapan lalu mencoba memahami bagian penting dari isi percakapan sambil menjawab pertanyaan. Terakhir, setelah mengonfirmasi arti kosakata baru dan ungkapan yang terdapat di dalam kotak berwarna pink, siswa menyimak percakapan sekali lagi lalu mencoba memahami isi percakapan secara lebih mendetail. Mari kita lihat seperti apa alur aktivitas apabila naskah percakapan disertakan di halaman utama. Pertama-tama, sebelum menyimak, arahkan siswa untuk mengonfirmasi kapan, di mana, siapa, dan seperti apa situasi percakapannya. Setelah itu, siswa menyimak percakapan tanpa melihat naskah, lalu mencoba memahami garis besar isi percakapan sambil menjawab pertanyaan. Selanjutnya, siswa menyimak percakapan sambil melihat naskah, lalu mencoba memahami isi percakapan secara lebih mendetail. Tahapan aktivitas ini dilakukan sambil mengonfirmasi kosakata baru dan ungkapan yang terdapat di dalam kotak berwarna pink. Bagian selanjutnya adalah memperhatikan bentuk atau katachi ni chumoku. Pada bagian ini, siswa mempelajari pola kalimat dan ungkapan yang dibutuhkan untuk pencapaian target can-do. Pertama-tama, mintalah siswa untuk menyimak percakapan, lalu mengisi bagian yang kosong dan memperhatikan pola kalimat atau ungkapan apa yang digunakan. Setelah itu, siswa menjawab pertanyaan untuk memikirkan arti dan cara penggunaan pola kalimat atau ungkapan.
Pengajar tidak menjelaskan pola kalimat terlebih dulu, tetapi biarkan siswa berpikir dan menemukan sendiri aturan bahasa Jepangnya. Lalu, siswa mengonfirmasikan hal yang ditemukannya bersama teman-temannya di kelas. Jika ada waktu, pengajar juga dapat mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok. Apabila pemahaman siswa salah, pengajar tidak langsung memberitahukan jawaban yang benar, melainkan memberikan petunjuk agar siswa menyadari di mana letak kesalahannya. Jadi, sebisa mungkin pengajar tidak menjelaskan pola kalimat. Setelah itu, siswa mengonfirmasi aturan pola kalimat yang benar dengan melihat penjelasan dan contoh kalimat pada bagian catatan tata bahasa atau Bunpo Noto. Penjelasan mengenai penggunaan bagian catatan tata bahasa akan dijelaskan selanjutnya. Setelah mengonfirmasi bagian catatan tata bahasa, mintalah siswa untuk menyimak audio sekali lagi. Arahkan mereka untuk memperhatikan bentuk ungkapannya dan mengonfirmasi bagaimana pola kalimat dan ungkapan yang sudah dipelajari tadi digunakan dalam percakapan. Baiklah, mari kita mengonfirmasi seperti apa cara penggunaan bagian catatan tata bahasa. Catatan tata bahasa atau Bunpo Noto membahas pola kalimat dan ungkapan yang muncul pada bagian memperhatikan bentuk atau kata Chinichumoku secara terperinci. Catatan tata bahasa dirancang untuk dibaca dalam bahasa Indonesia, sehingga siswa tidak perlu memahami penjelasan dalam bahasa Jepangnya. Pada bagian catatan tata bahasa, tertera pola kalimat dan ungkapan yang dipelajari pada setiap bab beserta artinya, dan pada situasi apa pola maupun ungkapan tersebut digunakan. Sebagai tambahan referensi, disertakan pula cara penggunaan yang tidak dibahas pada buku ajar ini, serta contoh kalimat tambahan. Ada pula tabel perbandingan ungkapan yang serupa agar siswa dapat mengorganisasikan pengetahuan tata bahasanya secara lebih baik. Pada kegiatan pembelajaran, setelah siswa mencoba berpikir sendiri untuk memahami cara penggunaan pola kalimat dan ungkapan yang terdapat pada bagian memperhatikan bentuk atau kata Chinichumoku, siswa dapat membaca penjelasan tata bahasa pada bagian ini secara mandiri maupun pengajar yang menjelaskannya. Buku Irodori tidak menyediakan latihan yang bertujuan memantapkan pemahaman tata bahasa. Apabila diperlukan, siswa dapat menggunakan buku ajar lain seperti Marugoto edisi pemahaman dan sebagainya. Harap diperhatikan agar latihan tata bahasa tidak melenceng jauh dari target Kyandu buku Irodori. Ini adalah bagian yang menjadi target Kyandu. Siswa sedikit demi sedikit berlatih berbicara tahapan demi tahapan. Pertama-tama, arahkan siswa untuk menyimak model percakapan agar membantu mencapai target Kyandu. Mintalah mereka untuk menyimak audio sambil memperhatikan balon ujaran dan memastikan alur percakapan serta ungkapan yang digunakan. Selanjutnya, arahkan siswa untuk melakukan shadowing. Shadowing merupakan latihan agar dapat berbicara dengan lancar. Mula-mula, mintalah siswa untuk melakukan shadowing sambil memperhatikan balon ujaran model percakapan. Selanjutnya, ulangi latihan beberapa kali dengan sedikit demi sedikit menutup kosakata, dan terakhir, coba lakukan shadowing tanpa melihat balon ujaran sama sekali. Penjelasan mengenai cara melakukan shadowing akan dibahas pada halaman berikutnya. Setelah melakukan shadowing, siswa melakukan persiapan untuk bagian berbicara dengan bebas pada tahap selanjutnya. Siswa berlatih secara berpasangan sambil melihat balon ujaran, lalu mengganti kata-kata pada balon ujaran sesuai dengan contoh yang diberikan oleh pengajar. Terakhir, siswa berbicara secara bebas mengenai dirinya maupun bermain peran atau role play. Siswa tidak hanya mengganti kata-kata balon ujaran, namun bebas untuk berbicara tentang hal-hal yang ingin dikatakannya. Jika ada kosakata yang tidak diketahui penyebutannya dalam bahasa Jepang, siswa dipersilakan untuk bertanya kepada teman maupun mencarinya di kamus atau ponsel pintar. Pengajar sebisa mungkin tidak memberitahukannya kepada siswa. Apa itu shadowing?
Shadowing adalah teknik latihan berbicara dengan mencoba menirukan secara langsung ujaran bahasa Jepang yang didengar dengan intonasi yang sama. Shadowing bukanlah mengulang ucapan setelah mendengar semua ujarannya, tetapi segera mengikuti ujaran tersebut dengan suara perlahan ketika mendengarnya, layaknya bayangan atau shadow dari ujaran tersebut. Setelah suatu aktivitas selesai, melalui tabel pengecekan target Candu, siswa melakukan penilaian diri dengan memastikan sejauh mana mereka telah mencapai target Candu tersebut. Arahkan siswa untuk menuliskan bintang sesuai dengan penilaian diri mereka sejauh mana target Candu masing-masing aktivitas telah tercapai. Mintalah siswa untuk menuliskan kesan seperti bagian mana yang sulit, kapan ingin menggunakan ungkapan atau pola yang dipelajari tadi pada kolom komentar. Siswa boleh menuliskan komentar dalam bahasa Indonesia maupun Jepang. Pengecekan target Candu dapat dilakukan setiap satu aktivitas atau kelas selesai maupun dilakukan sekaligus setelah satu bab selesai dipelajari. Jika tidak ada waktu, pengajar dapat bertanya saja kepada siswa mengenai ketercapaian target Candu. Lalu, arahkan siswa untuk kemudian mengisi tabel pengecekan target Candu setelah kelas selesai. Sekian video poin-poin pengajaran buku Irodori bagian aktivitas berbicara. Silakan tonton juga video poin-poin pengajaran untuk masing-masing aktivitas ya. Terima kasih banyak.